Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa merasakan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman kejahilian menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 Teknologi Informasi dari Prodi S1 Statistika ingin mempresentasikan hasil dari materi yang telah diberikan kepada Ibu dosen. Oleh karena itu diharapkan para teman-teman sekalian dari anggota kelompok lain agar menyimak dan memahami apa saja yang kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Mungkin itu saja dari saya untuk pembuka pada presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah anggota kelompok 3. Yang pertama Iki Parisi sebagai saya sendiri sebagai moderator dan juga pemateri, kemudian Nurul Salsabila sebagai pemateri, kemudian Derby Dewi Marurel sebagai pemateri, kemudian Waode Elfrida sebagai pemateri, Waode Siti Nur Hafizah sebagai pemateri, Nabila Fauzia M sebagai pemateri, dan yang terakhir Nur Alim sebagai pemateri. Pada presentasi kali ini kami akan membawakan 4 submateri. Yang pertama yaitu pemrosesan dengan program, kemudian aplikasi software, alat untuk pengguna, sistem software, hubungan software dengan hardware, dan yang terakhir interface pengguna. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi pemrosesan dengan program. Pemrosesan berasal dari kata proses. Proses yang dimaksud ialah eksekusi dari suatu program. Nah, proses ini bersifat aktif, sedangkan program itu bersifat pasif. Sebagai contoh, saya sedang menulis suatu program C. Nah, ketika saya sedang menulis dan menyimpan program itu dalam file, program itu hanyalah bersifat sebagai sebuah script dan tidak melakukan tindakan apapun. Program itu harus dijalankan atau kita running agar berubah menjadi sebuah proses yang bersifat aktif atau dinamis. Sedangkan program adalah sekelompok instruksi yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu sesuai alur algoritma yang telah direncanakan dengan tujuan untuk mempermudah pemecahan masalah. Program itu bersifat pasif. Sebagai contoh, program itu menampung seluruh instruksi yang telah ditentukan. Nah, program itu tidak dapat berjalan sendirinya. Kita harus menjalankannya dengan proses running. Nah, setelah kita proses, maka akan mewujudkan suatu instruksi-instruksi yang telah ditentukan sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Saya akan membawakan materi mengenai perangkat pemrosesan. Seperti yang kita tahu, perangkat pemrosesan merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menerima input atau masukan dari peralatan input sebelum akhirnya diproses menjadi sebuah informasi dan akan ditampilkan kepada para pengguna atau user. Di sini kami menampilkan 5 perangkat pemrosesan. Di antaranya ialah pertama CPU atau Central Processing Unit atau dikenal juga sebagai prosesor. Prosesor merupakan otak dari sistem komputer. Nah, prosesor ini terdiri dari 2 bagian fungsional. Yang pertama adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit dan yang kedua adalah CU atau Control Unit, merupakan sebagai pengontrol kerja komputer. CPU juga berfungsi sebagai tempat pemrosesan instruksi-instruksi program dalam komputer. Dalam proses ini, CPU itu terdiri dari jutaan IC atau Integrated Circuit. Perangkat pemrosesan kedua ialah memori. Memori merupakan perangkat fisik atau hardware komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, baik secara permanen maupun secara sementara. Pada CPU, memori yang digunakan ada 2, yakni RAM atau Random Access Memory dan juga ROM atau Read Only Memory. Pada memori RAM, data disimpan secara sementara ketika proses sedang dijalankan dan data juga sedang diproses. Sedangkan pada ROM, data itu disimpan secara permanen, artinya data tidak akan mudah hilang walaupun daya listrik sedang mati. Motherboard, papan sirkuit tempat komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Kartu suara atau sound card, kartu sebagai pengelola data untuk suara. Kartu grafis atau VGA card, video grafis adapter.
Kartu grafis memungkinkan data dalam bentuk digital ditampilkan pada monitor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan proses dan program. Program adalah sekelompok instruksi untuk melakukan tugas tertentu, sedangkan proses adalah program dalam pelaksanaan. Sementara suatu proses adalah entitas aktif. Sebuah program dianggap sebagai entitas pasif. Secara rinci, berikut perbedaan proses dan program. Suatu program adalah proses yang dipesan dan harus dilakukan. Di sisi lain, turunan dari program yang dijalankan adalah suatu proses. Sifat dari program adalah pasif karena tidak melakukan apa-apa sampai dieksekusi. Proses bersifat dinamis atau aktif karena ia menjalankan program dan melakukan tindakan spesifik. Program memiliki masa hidup lebih lama karena disimpan dalam memori sampai tidak dihapus secara manual. Proses memiliki masa hidup lebih pendek dan terbatas karena dihentikan setelah penyelesaian tugas. Kebutuhan sumber daya proses itu lebih tinggi karena memerlukan pemrosesan memori sumber daya 1 atau 0 untuk eksekusi yang sukses. Program hanya membutuhkan memori untuk penyimpanan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi dari teman saya. Baiklah, materi saya adalah aplikasi software, alat untuk pengguna. Perangkat lunak software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik, terdiri dari beberapa perintah yang pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Software berisi data yang diprogram dengan fungsi tertentu. Software dikembangkan oleh pengembang, developer, atau programmer menggunakan bahasa pemrograman tertentu dan dikombinasikan dengan kode yang dikenali perangkat keras atau komputer. Alan Turing menjadi orang pertama yang datang membawa teori untuk software pada tahun 1935 serta dikatakan sebagai bapak penemu software. Generasi pertama software mulai muncul tahun 1940-an. Pada masa itu, software mempunyai instruksi yang ditulis langsung menggunakan kode biner yang umumnya ditulis untuk komputer mainframe. Kemudian, bahasa pemrograman semakin berkembang dan menyesuaikan kemajuan zaman. Semakin berkembang suatu teknologi, maka semakin membuat software turut berkembang. Ciri-ciri software. Yang pertama, perangkat penunjang hardware. Software bertanggung jawab mengelola perangkat keras atau hardware pada komputer agar komputer dapat bekerja dengan baik, bergantung yang dibutuhkan dan dilakukan. Kedua, bersifat open source, freeware, shareware, atau komersial. Software dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis, tetapi developer atau programmer pada dasarnya memiliki ketentuan tertentu yang biasanya disertakan saat pengguna ingin mengunduh software tersebut. Yang ketiga, butuh file installer untuk instalasi. Untuk menggunakan software dan operasinya membutuhkan file installer untuk instalasi, barulah setelah itu dapat digunakan sesuai kebutuhan. Yang terakhir atau yang keempat, mudah terserang virus komputer, baik dari situs sumber unduh atau bahkan dari virus yang telah ditanamkan untuk mencegah hal buruk, dan baiknya untuk menginstal antivirus terpercaya sehingga lebih aman. Kita lanjut ke fungsi software. Adapun fungsi perangkat lunak software adalah yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap perangkat keras atau hardware yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Berikutnya yaitu sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis software. Jenis-jenis software terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem operasi atau operation system. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara pemakai komputer user dengan hardware. Fungsi software atau sistem operasi adalah yang pertama, mengelola proses jalannya suatu program dalam komputer. Yang kedua, mengelola sumber daya komponen hardware saat komputer sedang dijalankan. Dan yang terakhir, mengelola akses data dalam peranti penyimpanan sekunder maupun memori utama.
Adapun contoh dari sistem operasi pada software yaitu yang pertama Windows, kemudian Unix, DOS atau Disk Operating System, Linux, Mac OS, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke jenis software yang kedua yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Dalam membuat bahasa pemrograman masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Fungsi software bahasa pemrograman adalah yang pertama menjadi media komunikasi antara programmer dan juga komputer, dan yang kedua sebagai alat untuk mengembangkan sistem dan program. Jenis bahasa program terbagi tiga, yakni bahasa pemrograman tingkat rendah, tingkat menengah, dan juga tingkat tinggi. Contohnya yaitu Python, Java, SQL, Ruby, dan C++. Lanjut ke jenis software yang ketiga yaitu program aplikasi. Perangkat lunak program aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang umumnya banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Software dapat memiliki fungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Contoh, software browser ada Chrome, Opera Mini, Firefox, Internet Explorer, kemudian Microsoft Office, ada Microsoft Excel, Word, Outlook, dan juga PowerPoint. Kemudian contoh lainnya yaitu Paint software seperti ada Photoshop, CorelDRAW, Paint. Selanjutnya yaitu software antivirus kayak Smada, FG, dan Norton. Baiklah, materi yang akan saya bawakan yaitu sistem perangkat lunak, hubungan perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak sistem adalah sebuah istilah generik pada sistem komputer sebagai pengontrol dan mengatur perangkat keras pada lapisan pertama, di mana perangkat lunak atau software akan membantu untuk memanajemen, memproses, dan mengelola perangkat keras agar berjalan secara optimal. Ketika perangkat keras dinyalakan, maka perangkat lunak sistem akan memproses sumber daya, memanajemen proses, dan mengani struk data sebuah perangkat keras. Perangkat lunak sistem adalah bahasa Indonesia. Dasarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu sistem software. Kamus Oxford memberi pengertian perangkat lunak sistem adalah sistem programs collectively, artinya program sistem secara kolektif. Dari penjelasan Kamus Oxford, dapat disimpulkan bahwa sistem software adalah sebuah sistem pada program yang bersifat pengontrol kolektif atau secara umum, bersama, dan keseluruhan. Bisa dikatakan, sistem software adalah salah satu jenis software yang paling penting bagi sebuah perangkat keras, karena sistem software ini bekerja pada elemen lapis pertama ketika perangkat ini dinyalakan. Contoh utama dari perangkat lunak sistem adalah operating system, dari dalam bahasa Indonesia disebut sistem operasi. Contoh sistem software pada komputer seperti Microsoft Windows, IBM, Linux, Apple, dan lain-lain. Berdasarkan pemaparan materi saya tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan antara perangkat keras dengan perangkat lunak komputer itu saling berkaitan satu sama lain. Jika salah satu dari perangkat itu tidak digunakan, maka proses penggunaan komputer tidak akan berjalan dengan baik dan sempurna sesuai dengan yang diinginkan. Baik, materi saya yaitu interface pengguna. Antar pemakai atau user interface adalah mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem. Antar pemakai dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. User interface berfungsi untuk menginputkan pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar, menampilkan penjelasan sistem, dan memberikan panduan pemakaian secara menyeluruh sehingga user mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Yang terpenting dalam membangun user interface adalah kemudahan dalam memakai menjalankan sistem interaktif komunikasi. Sedangkan kesulitan dalam mengembangkan atau membangun suatu program jangan terlalu diperlihatkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai user interface. Prinsip desain user interface, yakni user interface design adalah desain komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web dengan fokus pada pengalaman pengguna dan interaksi. Tujuan dari user interface design adalah membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin.
Dalam hal mencapai tujuan pengguna, apa yang sering disebut pengguna desain yang berpusat, user interface design yang bagus memfasilitasi dan menyelesaikan tugas di tangan tanpa menarik perhatian yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Desain grafis dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegunaan. Proses desain harus menyeimbangkan fungsi teknis dan elemen visual, misalnya model mental, untuk menciptakan sebuah sistem yang tidak hanya operasional saja tetapi juga bermanfaat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna berubah. Interface desain terlibat dalam berbagai proyek dari sistem komputer untuk mobil, untuk pesawat komersial. Semua proyek-proyek ini melibatkan banyak interaksi sama manusia dasar, namun juga membutuhkan beberapa keterampilan yang unik dan pengetahuan. Akibatnya, desainer cenderung mengkhususkan diri pada jenis proyek tertentu dan memiliki kemampuan berpusat di sekitar keahlian mereka. Apakah itu perancangan perangkat lunak, penelitian pengguna, desain web, atau desain industri? Kemudian selanjutnya kita masuk di tipe-tipe user interface. Pemilihan tipe interaksi yang tepat dan memberikan efek yang baik terhadap dialog antara user dengan komputer. Terdapat beberapa tipe interaksi yang umum digunakan, yaitu yang pertama, command line interface, yang kedua, menu, yang ketiga, natural language, yang keempat, query dialog, yang kelima, form, fields, and spreadsheet, enam, theme interface, kemudian melangkah ke selanjutnya yakni contoh user interface. Adapun contoh sederhana dari user interface adalah mouse pada komputer, remote, ATM, speedometer, pencarian suara, electronic tool, GPS, dan masih banyak lagi. Ada juga penerapan user interface yang inovatif dan tidak sulit untuk kita jumpai seperti iOS dan Windows 8 Mobile. Baiklah, itu tadi hasil presentasi kami. Mungkin apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tak ada yang sempurna kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.